Halo Sobat Seru, selamat datang di Belajar Seru, tempat belajar ekonomi step by step yang gak bikin kamu stres. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal ekonomi part 2 tentang permintaan dan penawaran bersama saya, Miss Melania. Oke Sobat Seru, langsung saja ya kita masuk ke soalnya. Tugas soal nomor 1. Soal nomor 1 ini, Sobat Seru, merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Yang belum nonton, bisa nonton dulu part 1-nya. Nah, di mana pada akhir pembelajaran part 1, Miss memberikan soal ini untuk Sobat Seru semuanya bisa latihan di rumah masing-masing untuk mendapatkan hasil dari soal nomor 1 ini. Oke. Langsung saja ya Sobat Seru, kita kerjakan bersama. Kira-kira hasil yang kita peroleh dari soal nomor 1 ini berapa ya? Oke. Kita langsung saja masuk pada soalnya. Diketahui nama barang atau tas harga 150.000, permintaannya sebanyak 16 pieces. Kemudian, ketika harga tas 105.000, permintaannya sebanyak 24 pieces. Berdasarkan informasi pada tabel di atas, diminta dari soal ini yaitu tentukan fungsi permintaannya atau tentukan QD-nya, quantity demand-nya. Oke, langsung saja ya kita masuk pada langkah-langkahnya. Langkah pertama yang harus Sobat Seru ketahui yaitu kita harus mengetahui rumus untuk mendapatkan fungsi permintaan. Ada yang masih ingat rumus untuk mendapatkan fungsi permintaan? Ya, benar sekali. Untuk mendapatkan fungsi permintaan, rumusnya P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Oke, setelah kita mengetahui rumus, kita perlu mengidentifikasi soal yang ada, kira-kira informasi apa ya yang kita peroleh. Oke, diketahui tas ketika harganya 150.000 berarti ini price. Berarti ini price. Price atau harga. Ini simbolnya P. Berarti ini P1. Ya, P1 150.000 permintaan atau quantity atau kuantitas. Ini Q1 sama dengan 16 pieces. Kemudian, pada saat harga tas 105.000, ini price kedua, permintaan atau kuantitas, ini Q2 sebanyak 24 unit. Oke, dari informasi yang sudah kita dapatkan dari soal, langsung saja kita masukkan informasi ini ke dalam rumus untuk mendapatkan fungsi permintaan atau untuk mendapatkan QD atau quantity demand. Oke. Berarti di sini P dikurang P1 150.000 per P2-nya 105.000, Miss. Oke. 105.000 dikurang 150.000
150.000. Oke. Sama dengan Q dikurang Q satunya berapa, Sobat Seru? Iya, 16 per Q 2-nya 24. 24 dikurang Q satunya 16. Oke, kita sederhanakan dulu ya. Ini berarti menjadi P dikurang 150.000 per 105.000 dikurang 150.000 berapa ya Sobat Seru? Iya, minus 45.000, Miss. Oke. Minus 45.000. Sama dengan Q dikurang 16 per 24 dikurang 16 berapa ya Sobat Seru? Iya, 8. 8 bukan ya? Iya, benar. 8, Miss. Oke. Sampai di sini, langkah selanjutnya yang harus dilakukan, yaitu Sobat Seru harus melakukan perkalian silang. Antara 8 dikali P dikurang 150.000 dan minus 45.000 dikali dengan Q kurang 16. Oke, langsung saja ya Sobat Seru. 8 dikali P ini sama dengan 8P, Miss. Oke. Kemudian 8 dikali 150 kira-kira berapa ya Sobat Seru? Kita cakar bersama-sama ya. 15 dikali 8, 8 kali 5, 40, tulis 0 tahan 4, 8 kali 1, 8 ditambah 4, ini 12. Kemudian tadi kan kita hanya menggunakan angka 15, sedangkan sebenarnya angkanya 150.000. Maka kita perlu menambahkan sisa dari angka tersebut, yaitu ada 4 nol. Kita masukkan ke sini. 1, 2, 3, 4. Berarti 8 dikali minus 150.000 sama dengan minus 1.200.000. Selanjutnya, minus 45.000 dikali Q. Minus 45.000 Q, Miss. Oke. Kemudian, minus 45.000 dikali 16, berapa ya Sobat Seru? Oke, kita cakar bersama ya. 16 dikali 45. 5 kali 6, 30, tulis 0 tahan 3, 5 kali 1, 5, ditambah 3, 8, 4 kali 6, 24, tulis 4 tahan 2, 4 kali 1, 4, tambah 2, 6. Berarti kita langsung saja hitung 0 turun, 8 tambah 4, 12, 2, tulis 2 tahan 1, 1 tambah 6 itu 7. Berarti 720, karena tadi kita hanya menggunakan 45 saja, sedangkan 45 itu terdapat 3 nol, 45.000 terdapat 3 nol di belakang. Maka kita perlu tambahkan pada hasilnya. Berarti ini menjadi min kali min positif 720.000. Oke, berarti minus 45.000 dikali dengan minus 16 sama dengan positif 720.000. Oke, langkah selanjutnya yang harus Sobat Seru lakukan yaitu mengelompokkan sekiranya koefisien ataupun konstanta yang sama. Maka, dari hasil yang kita dapatkan, kira-kira
Koefisien dan konstanta yang sama yang bisa disederhanakan yang mana ya Sobat Seru? Iya, benar sekali. Yang bisa disederhanakan adalah konstanta 1.200.000 dan 720.000. Ada yang nanya nih, Miss, apa itu koefisien? Apa itu konstanta ya, Miss? Oke, Miss coba jelaskan ya. Konstanta itu adalah angka tetap yang tidak mengandung variabel dan nilainya tidak berubah. Nilainya tetap. Contohnya 720.000. 720.000 tidak mengandung variabel dan nilainya tetap. Tetapnya berapa? 720.000. Oke, berbeda dengan misalnya 8P. 8P ini kita sebut sebagai koefisien. Kenapa, Miss? Kok 8P disebut sebagai koefisien? Oke, 8P itu adalah contoh dari koefisien, di mana koefisien adalah angka yang menyertai variabel atau huruf. Dan variabel atau huruf tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil. Contohnya 8P. Oke. Misalnya kita ketahui P-nya itu sama dengan 2000. Berarti 8 dikali 2000. Hasilnya sama dengan 16.000. Jadi, koefisien itu adalah angka yang menyertai variabel dalam suatu persamaan dan variabel tersebut sangat mempengaruhi hasil, di mana contoh di sini 8P, ketika P kita ketahui 2000 dan kita masukkan angkanya 8 kali 2000, hasilnya berubah menjadi 16.000. Berbeda dengan 720.000, di mana 720 itu merupakan konstanta yang nilainya tidak berubah. Sampai di sini, apakah Sobat Seru paham? Oke, kalau paham kita langsung saja ya untuk mengelompokkan konstantanya supaya kita bisa sederhanakan. Oke, Miss, sekarang berarti ini menjadi 8P, ini minus 45.000, Ki, jangan lupa ada Ki-nya, ditambah 720.000, ini minus 1.200.000 dipindah ruaskan menjadi positif 1.200.000. Langsung saja kita sederhanakan lagi. 8P ini sama dengan minus 45.000 Ki ditambah 720.000 ditambah 1.200.000. Berapa ya Sobat Seru? Oke, untuk mempermudah kita coba tuliskan menjadi 1.200 ditambah 720, 0 turun, 0 tambah 2, 2, 2 tambah 7, 9, turun 1 menjadi 1.920.000. Oke. Sampai di sini kita bawa ke sini dulu. Oke. Sampai di sini kita sederhanakan. Kita tulis kembali dulu ya angka yang kita dapat. Ini 8P sama dengan minus 45.000 Ki ditambah 1.920.000.
Langkah selanjutnya yang harus Sobat Seru lakukan yaitu menyederhanakan hasil yang didapat sehingga nilai Q menjadi 1. Kira-kira kita harus bagi dengan berapa ya, sehingga hasil dari yang kita temukan ini Q harus sama dengan 1 atau sama dengan Q. Ya, benar sekali. Kita harus bagi dengan minus 45.000. Oke, kita coba ya. Minus 45.000. Oke, berarti minus 45.000 dibagi dengan minus 45.000 ini menjadi 1 atau Q. Ditambah dibagi minus 45.000 berapa Sobat Seru? Iya, minus 42,667. Oke. Kemudian 8 dibagi minus 45.000 berapa ya Sobat Seru? Coba dihitung dulu. Oke. Minus berapa? 0,0017 Miss. Oke. Jangan lupa P-nya ya Sobat Seru, ini ada P-nya. Oke, sampai di sini belum selesai ya Sobat Seru. Kita masih harus memindahkan Q-nya ke depan. Oke, berarti ini kita pindah ruaskan. Ini Q ke depan, ini menjadi Q yang diminta tadi QD, quantity demand. Berarti ini QD sama dengan minus 0,0017 P, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi positif 0,00017 P. Oke. Ini bukan 17 ya Sobat Seru, ini bacanya 0,0017 P. Oke, selanjutnya ini kan ada positif nih. Positif dikali minus, minus. Berarti ini menjadi minus 42,667. Oke, inilah hasilnya. Langkah selanjutnya kita membuat kesimpulan. Dengan demikian, berdasarkan informasi yang kita peroleh, maka fungsi permintaan atau quantity demand atau QD dari data tersebut adalah QD sama dengan QD sama dengan 0,00017 P dikurang 42,667 Miss. Oke, benar sekali. Selanjutnya kita ke soal berikutnya ya Sobat Seru. Soal nomor 2. Diketahui fungsi permintaan atau QD 80 kurang 5P. Kemudian fungsi penawaran QS itu sama dengan 32 ditambah 3P. Dengan P adalah harga dalam Rp1.000 per unit. Yang ditanya dari soal ini yaitu tentukan titik keseimbangan pasar. Oke, Sobat Seru,
harus perhatikan ya, yang ditanya dari soal ini yaitu tentukan titik keseimbangan pasar. Maka langkah pertama yang harus Sobat Seru ketahui yaitu harus mengetahui rumus dari titik keseimbangan pasar atau biasanya disebut dengan titik equilibrium. Titik apa Sobat Seru? Ya, titik equilibrium atau simbolnya E. Kira-kira Sobat Seru ada yang tahu tidak ya rumus untuk mencari titik keseimbangan pasar atau titik equilibrium? Oke, kalau belum ada yang tahu, langsung saja ya Sobat Seru kita belajar bersama. Rumus titik equilibrium yaitu QD itu sama dengan QS atau quantity demand sama dengan quantity supply. Oke, sekali lagi yang harus Sobat Seru lakukan, langkah pertama yang harus Sobat Seru lakukan yaitu mengetahui rumus titik equilibrium atau titik keseimbangan pasar. Nah, rumus titik keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. QD ini adalah quantity demand sama dengan quantity supply. Oke, sampai di sini langsung saja kita masukkan informasi dari soal ke dalam rumus. QD dari soal yaitu 80 dikurang 5P. Kemudian QS-nya itu 32 ditambah 3P. Oke, sampai di sini tadi kan Miss sudah menjelaskan koefisien maupun konstanta. Sekarang kita kelompokkan sekiranya koefisien maupun konstanta yang sama sehingga kita bisa sederhanakan. Oke, berarti di sini konstantanya 80 dan 32, koefisiennya kebetulan ini koefisiennya sama, 5P dan 3P. Berarti kita bisa sederhanakan. Langsung saja kita kelompokkan masing-masing. Berarti ini menjadi 80, ini 32 pindah ruas menjadi minus 32, kemudian ini 3P, minus 5P pindah ruas menjadi positif 5P. Maka kita langsung saja ya sederhanakan untuk masing-masing koefisien maupun konstanta. 80 dikurang 32 berapa Sobat Seru? Coba hitung dulu. Iya, 48 Miss. Oke. Kemudian 3P ditambah 5P kira-kira berapa ya Sobat Seru? Iya, 8P. Oke, sampai di sini kita tulis P, kemudian 48 per, ini angka 8-nya kita pindah ruaskan ke sini. Oke, P sama dengan 48 bagi 8. 48 bagi 8 berapa ya Sobat Seru? Iya, hasilnya 6. 6 kali 8, 48. Berarti P sama dengan 48 atau P sama dengan P sama dengan 6. Oke, sampai di sini langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mensubstitusikan nilai yang kita dapatkan ke dalam salah satu persamaan. Kira-kira Sobat Seru ingin memasukkan hasil yang kita peroleh di mana P sama dengan 6 ke salah satu persamaan. Kira-kira persamaan mana ya? Mau QD atau QS? Coba kita QS ya.
Oke, QS sama dengan 32 ditambah 3P. Kita masukkan nilai di sini, P itu sama dengan 6. Kita masukkan nilainya 6 ya. Ini menjadi 32 ditambah 3 dikali 6. 32 ditambah 3 kali 6 berapa sobat seru? Iya, 18. 32 ditambah 18 berapa ya sobat seru? Iya, benar sekali, 50, Miss. Oke. Biar tidak penasaran untuk hasil KIDE, Oke, langsung saja ya kita cari bersama sobat seru untuk nilai KIDE-nya. Apakah titik keseimbangannya sama dengan QS-nya? Oke, langsung saja ya kita masukkan ke dalam fungsinya. Tadi fungsi KIDE itu sama dengan 80 dikurang 5P. Oke, 80 dikurang 5 dikali P-nya berapa sobat seru? Iya, 6. 80 dikurang 5 kali 6, 30. Oke, 80 kurang 30 berapa sobat seru? Iya, benar sekali, 50. Oke, berarti betul ya, untuk titik keseimbangannya antara KIDE dan QS itu sama, yaitu pada titik 50. Oke, langkah selanjutnya yang harus sobat seru lakukan yaitu membuat kesimpulan. Oke, dengan demikian titik keseimbangan pasar atau titik equilibrium dari soal yang kita kerjakan terjadi saat harga atau P sama dengan 6.000. P sama dengan berapa sobat seru? Iya, 6.000 dan Q sama dengan 50 unit. Di mana jumlah barang yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Oke, benar sekali sobat seru. Oke, sampai di sini apakah sobat seru semua paham? Oke, kalau paham kita lanjut ya sobat seru. Kalau sobat seru belum paham, nanti komen di kolom komentar biar Miss jelaskan di part selanjutnya ya. Kira-kira bagian mana yang perlu ditambahkan penjelasannya. Oke? Oke. Langsung saja kita lanjut. Ini soal nomor 3. Soal ini tugas atau latihan buat sobat seru di rumah bisa kerjakan, di mana soal ini diketahui nama barangnya penghapus dengan harga pertama 2.000, yang ditawarkan di pasar atau di toko itu sebanyak 12 pieces, yang diminta itu 20 pieces atau unit, bisa pilih salah satu. Kemudian saat harga penghapus 5.000, ternyata yang ditawarkan di toko 30 unit. Sedangkan yang diminta 12 unit. Yang ditanya dari soal ini, tentukan fungsi permintaan dan penawaran. Yang kedua, tentukan titik keseimbangan pasar. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa ya sobat seru tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama. Oke, dan untuk soal ini kita akan bahas bersama di part selanjutnya. Jadi stay tune terus ya sobat seru. Oke. Mungkin Miss kasih spill sedikit langkah-langkah yang harus dilakukan sobat seru, yaitu yang pertama, mengetahui rumus.
untuk mendapatkan fungsi permintaan dan penawaran. Nah, Miss sudah spill untuk rumusnya. Nanti bisa Sobat Seru memakai rumus ini untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran. Oke. Oke, langkah kedua yang harus Sobat Seru lakukan yaitu mencari titik keseimbangan pasarnya atau titik equilibriumnya. Untuk rumusnya yaitu QD sama dengan QS. Oke. Langkah selanjutnya yang harus Sobat Seru lakukan yaitu mensubstitusikan nilai yang sudah didapatkan ke dalam salah satu persamaan. Bisa QS, bisa QD, atau bisa kedua-duanya jika Sobat Seru merasa ragu. Sehingga bisa membuktikan apakah nilai QD itu sama dengan QS atau titik keseimbangannya apakah sama, bisa kedua-duanya. Oke, kemudian langkah selanjutnya yang harus Sobat Seru lakukan yaitu membuat kesimpulan atas hasil yang telah didapatkan. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, jika belum ada, mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Sobat Seru semua yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel ini biar makin banyak Sobat Seru lainnya yang bergabung bersama kita untuk belajar bersama. Oke, Sobat Seru, sekian untuk hari ini. Bye-bye!